Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Sugeo memandang Nanggong Yukin dan berkata, "Kin-er, kamu bertarunglah dengan Tanyun." Nanggong Yukin mendengar kata-kata itu dan menatap Tanyun yang berlumuran darah. Kemudian melihat ke belakang. Dia membungkuk dalam-dalam pada Sugeo dan berkata, "Guru, istana jiwa ilahi kita adalah yang terkuat dari 3 sekte kuno. Jika murid ini melawan Tanyun sekarang, kita akan dicurigai mengambil keuntungan karena Tanyun sudah terluka. Guru, lebih baik melawannya ketika kompetisi 4 keterampilan selesai 3 bulan kemudian. Murid ini akan bertarung dengannya sampai mati." Mendengar ini, Sugeo melirik Tanyun dan berkata dengan dingin, "Itu benar, mudah untuk menghadapinya dengan kekuatanmu. Jadi biarkan Tanyun hidup selama 3 bulan lagi." "Baik guru." Sebelum suara Nanggong Yukin selesai, Tanyun berkata dengan suara keras, "Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa harus menunggu 3 bulan kemudian? Kenapa tidak hari ini?" Nanggong Yukin tiba-tiba menoleh ke belakang. Matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh. "Baru saja kamu berbicara dengan kejam pada guruku. Kamu juga memfitnah reputasi istana jiwa ilahiku. Baik hari ini atau 3 bulan kemudian, kamu akan menemui jalan buntu, yaitu kematian. Sekarang aku membiarkanmu. Murid suci ini tidak ingin membunuhmu." Mata Tanyun dipenuhi dengan warna yang merah. "Baiklah, 3 bulan kemudian aku akan menunggumu." Tanyun sudah lama kehilangan ingatannya mengenai pernikahannya dengan Nanggong Yukin. Di sisi lain, Nanggong Yukin juga sama. Dia memandang Tanyun dengan mata acuh tak acuh dan niat membunuh yang menggelegar, seolah memberitahu dunia bahwa dalam 4 tahun terakhir Nanggong Yukin sudah kehilangan semua kenangannya bersama Tanyun. Saat upacara pernikahan, ketika keduanya ingin menyembah langit dan bumi, Nanggong Yukin dibawa pergi. Setelah beberapa tahun, keduanya bertemu kembali, tetapi dipertemukan dalam pertempuran hidup dan mati. Pada saat ini, kepala formasi gerbang dalam sekte abadi menuju Dantai Xuansong, menggenggam tinjunya dan berkata, "Kepala sekte Dantai, tolong bawa murid-muridmu bersamaku. Aku akan mengatur tempat untukmu." Ya, Dantai Xuansong mengangguk dan memimpin menaiki perahu roh. Kemudian memerintahkan 8 kepala dan semua murid untuk naik perahu roh, mengemudikan perahu roh dan terbang menjauh dari puncak abadi. Perahu roh membawa orang-orang melalui wilayah rahasia sekte abadi yang indah. Murong Sisi di perahu roh melirik Tanyun yang berlumuran darah dari waktu ke waktu dan berkata dengan suara keheranan, "Ketika Tanyun dan Ruyan Chen berada di langit, pedang terbang yang Tanyun injak pastilah pedang terbang senjata roh atribut angin terbaik yang pernah aku sempurnakan." Ruoxi pernah berkata bahwa pedang itu dan 10 pedang terbang atribut lainnya dibeli oleh seorang murid yang berlumuran lumpur dan mengenakan pakaian tukang. Kemudian Ruoxi menelusuri gerbang gunung Divisipil menggunakan hewan pelacak berdasarkan sisa napas pembeli ke-11 pedangku. Mungkinkah Tanyun yang membeli pedang itu? Tapi bagaimana mungkin? Menurut gambaran kekuatan spiritual Ruoxi dan wajah pembeli pada waktu itu memang mirip dengan sosok Tanyun, dan pembeli itu memiliki tahi lalat di lehernya. Murong Sisi diam-diam mengamati Tanyun, tetapi leher Tanyun berdarah dan dia tidak bisa melihat apakah ada tahi lalat. Jadi dia memutuskan untuk mengamati leher Tanyun setelah Tanyun pulih dari cederanya. Di puncak gunung abadi, "Yukin, setelah 3 bulan kamu harus membunuh Tanyun." Sugeo berkata tanpa ragu, "Kehormatan istana jiwa ilahi tidak dapat dinodai. Guru, yakinlah bahwa pada saat itu murid akan mengambil kepala Tanyun." Setengah jam kemudian, kepala gerbang dalam sekte abadi memimpin jalan sebuah gunung peri kecil yang memiliki aura sedikit dibandingkan gunung peri lainnya. Kepala formasi gerbang dalam itu menunjuk ke rumah yang ditumbuhi tanaman di tengah gunung, mengepalkan tinjunya dan berkata,
Kepala Sekte Dantai, disinilah Sekte Suci Huangfu menetap malam ini. Besok Anda dapat membawa murid Sekte Huangfu ke lapangan abadi. Begitu suara itu selesai diucapkan, orang itu menginjak belang terbang dan menghilang. Kepala Sekte Abadi benar-benar sudah kelewatan. Tan Xinjing sangat marah. Hal yang sama berlaku untuk 7 kepala lainnya. Di masa lalu ketika aku mengikuti Kepala Sekte dan datang ke Sekte Abadi, kita disambut dengan baik, diberikan tempat menginap VIP. Tetapi hari ini sangat berkebalikan. Sekte Abadi jelas menghina Sekte Suci Huangfu Shenzong. Dan Tai Xuanzong mengangkat tangan kirinya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, mengambil napas dalam-dalam dan memandang para murid. Kalian harus ingat, ketika sekte cukup kuat, kita tidak akan dipandang rendah. Kalian adalah harapan masa depan divisi pil, senjata, jimat, dan formasi Sekte Suci Huangfu Shenzong. Ketika kepala divisi dan semua murid Huangfu Shenzong menjadi lebih kuat, sekte kita akan menjadi lebih kuat di masa depan. Apakah kalian mengerti? Semua murid bergabung bersama, berlutut dan bersujud. Murid akan mengingat instruksi kepala sekte. Ya, dan Tai Xuanzong mengangguk, melirik 8 kepala dan semua murid. Tidak diragukan lagi berkata, di Sekte Suci Huangfu, kalian dapat bekerja secara terpisah karena 9 divisi saling berselisih. Tetapi jika kalian sedang di luar Sekte Suci Huangfu dan kalian tidak bersatu, semua akan dieksekusi. Bawahan mengerti. 4 kepala gerbang abadi dan 4 kepala gerbang dalam mengubah ekspresi mereka dan segera berlutut. Ya, kepala sekte ini sedikit lelah, jadi aku akan istirahat dulu. Dan Tai Xuanzong memandang 8 kepala dan memerintahkan, kalian beritahu para murid tentang isi kompetisi 4 keterampilan, pil, jimat, formasi, dan senjata dalam 3 bulan ke depan. Diskusikanlah dengan para murid. Meskipun dalam 10.000 tahun terakhir, murid Sekte Suci telah dikalahkan berturut-turut selama kompetisi 4 keterampilan, tetapi kepala sekte ini masih berharap akan ada keajaiban dalam kompetisi kali ini. Dan Tai Xuanzong berbalik dan pergi. Sosoknya yang kekar di bawah sinar bulan tampak sangat suram saat ini. Setelah Dan Tai Xuanzong pergi, para kepala divisi pil, senjata, jimat, dan formasi masing-masing menjelaskan 3 isi utama kompetisi kepada para murid divisinya. Para murid mendengarkan dengan cermat. Setelah keempat kepala divisi selesai berbicara, hari sudah larut malam. Jadi mereka membiarkan para murid beristirahat dan mengisi ulang energi mereka, dan mulai bekerja keras besok. Song Wuxiao berjalan menuju Tan Yun yang sedang duduk bersila di antara rerumputan dan pulih dari luka-lukanya. Xiao duduk diam di samping Tan Yun, menatap langit berbintang, matanya dipenuhi kerinduan. Tan Yun membuka matanya dan berkata dengan lembut, apakah kamu merindukan orang tua? Ya, Song Wuxiao mengangguk. Matanya yang indah penuh dengan air mata. Aku meninggalkan kampung halamanku ketika ayah dan ibuku meninggal. Ketika aku berumur 15 tahun, aku tiba-tiba ingin kembali ke kampung halamanku, di mana dulu aku pernah tinggal. Xiao, setelah kompetisi ini selesai, aku akan menemanimu kembali ke kampung halamanmu bersama Mengki, dan juga membawamu dan Mengki kembali ke kampung halamanku dan melihat orang tua dan kakekku. Tan Yun berkata dengan tulus. Ya, Song Wuxiao berkata sedikit, matanya khawatir. Tan Yun, aku pikir Nanggong Yukin sangat kuat. Setelah 3 bulan, berapa peluang kamu untuk menang? Tidak peduli seberapa besar kemungkinannya, aku selalu percaya bahwa akulah yang akan hidup sampai akhir, bukan dia. Baiklah, aku menantikan penampilanmu. Tan Xinjing datang selangkah demi selangkah. Tan Yun buru-buru bangkit membungkuk dan berkata, apakah kepala Tang mencari murid ini? Apakah ada perintah? Tan Xinjing tersenyum sedikit. Kamu teruskan pemulihanmu. Aku di sini untuk menemui Xiao. Baik kepala. Tan Yun kebingungan dan duduk bersila. Aku ingin tahu mengapa Tan Xinjing mencari Xiao. Kepala Tang, apakah kamu mencariku? Song Wuxiao bangkit dan bingung. Sebagai murid divisi senjata, dia tidak pernah berhubungan dengan kepala divisi pil gerbang abadi. Xiao tidak tahu mengapa kepala Tang mencari dirinya. Tan Xinjing memandang Song Wuxiao. Matanya yang indah menunjukkan kasih sayang. Xiao, apakah kamu benar-benar tidak mengenaliku? Kepala saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Song Wuxiao berkata dengan jujur.
Namun kalimat Tan Xingning berikutnya membuat tubuh Song Wuxiao bergetar dan air mata mengaburkan pandangannya. Tan Xingning berkata, "Ketika pertama kali bertemu, kamu baru berusia 5 tahun, lapar dan kedinginan. 18 tahun telah berlalu. Jika aku tidak tahu namamu, aku benar-benar tidak dapat mengenali gadis kecil yang menangis telah tumbuh dewasa." Song Wuxiao menatap Tan Xingning, air mata menetes. "Kamu adalah kakak perempuan peri yang menyelamatkanku ketika aku berusia 5 tahun kan? Gadis bodoh, aku menyelamatkanmu dan membawamu kembali ke sekte. Tapi aku bukan kakak perempuan peri," kata Tan Xingning. Song Wuxiao langsung berlutut. "Di dalam hati Xiao, kamu adalah kakak peri. Terima kasih atas penyelamatan darimu. Murid ini tidak akan pernah melupakannya. Cepat bangunlah." Tan Xingning membungkuk untuk membantu Song Wuxiao, dan dia tersenyum. "Aku puas melihatmu tumbuh dewasa. Jika kamu suka memanggilku kakak perempuan, maka sekarang aku adalah kakak perempuanmu. Bisakah murid ini benar-benar memanggilmu kakak?" Song Wuxiao melihat ke depan. Dalam hatinya Tan Xingning bukan hanya penyelamatnya, tetapi juga keluarganya. Tentu saja Tan Xingning mengulurkan tangannya untuk menghapus air mata Song Wuxiao dan berkata dengan tulus, "Orang tua angkatmu telah meninggal dan orang tua kandungmu meninggalkanmu. Mulai sekarang aku akan menjadi keluargamu." Ya, Song Wuxiao mengangguk sambil menangis. Melihat adegan ini, Tan Yun terkejut bahwa orang yang menyelamatkan Xiao adalah Tan Xingning. Song Wuxiao tiba-tiba teringat sesuatu dan menegur dirinya sendiri. "Kakak, dalam 2 tahun sejak aku memasuki gerbang dalam, aku telah berkultivasi secara tertutup, berlatih keterampilan senjata, tetapi lupa apa yang dikatakan oleh kakek Shen Qingyu dari gerbang luar. Kakek Shen Qingyu memberitahuku lebih dari 2 tahun yang lalu bahwa kamu mencariku, tetapi kamu terluka dan tidak bisa datang. Kakak, lukamu sudah benar-benar sembuh kan?" Tan Xingning tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, lukaku sudah sembuh." "Ngomong-ngomong Xiao, kualifikasi apa yang kamu miliki?" tanya Tan Xingning. Song Wuxiao tersenyum manis. "Kakak, aku adalah jiwa janin ruang bakat terbaik, dan pada saat yang sama aku memiliki tubuh suci Xuan Yin." Mata Tan Xingning menunjukkan keheranan yang tak terbendung. "Adikku, kamu benar-benar memiliki kualifikasi yang bagus, dan kakak tergoda ingin merebutmu masuk ke dalam divisi pil. Terima kasih kakak atas pujiannya." Song Wuxiao tersenyum manis. Pada saat ini Tan Xingning memegang tangan giok Song Wuxiao dan menatap Tan Yun. "Tan Yun, aku serahkan adikku padamu. Jika kamu berani menggertaknya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kepala, yakinlah aku akan menggunakan hidupku untuk melindungi Xiao." Tan Yun berkata dengan tajam. "Baiklah." Tan Xingning menatap Song Wuxiao dan berkata, "Kakak tidak akan mengganggu waktu kalian berdua. Jika kamu memiliki waktu luang di masa depan, kamu dapat menemui kakakmu ini." Ya, Song Wuxiao berkata dengan gembira. Tan Xingning tersenyum, melepaskan Song Wuxiao dan pergi. Hari berikutnya, matahari terbit dari timur, dan perahu roh yang membawa Dan Tai Xuansong, 8 kepala divisi dan semua murid terbang menjauh dari gunung dan menuju lapangan keberuntungan abadi. Setelah Tan Yun pulih dalam semalam, tahi lalat asli di lehernya sekarang ditutupi oleh bekas luka. Murau Sisi melirik leher Tan Yun dan berkata dalam hatinya, "Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Karena Tan Yun tidak memiliki tahi lalat, dia pasti bukan orang yang membeli 11 pedang terbang di pavilion Wan Baoling. Tapi bagaimana dia memiliki pedang terbang senjata terbaik dari atribut angin? Atau bekas luka di lehernya menutupi tahi lalatnya?" Di lapangan keberuntungan abadi yang terletak di area tengah gerbang bagian dalam sekte abadi, memiliki cekungan di permukaannya seperti arena yang besar. Di sekitar lapangan keberuntungan abadi ada 2 juta murid sekte abadi, dan semua murid diam-diam melihat ke bawah ke platform tinggi dengan 1 meter persegi di tengah lapangan. Kompetisi 4 keterampilan dari 3 sekte kuno sangat penting. Di bawah platform tinggi ada 3 baris kursi di atas, tengah dan bawah. Ruyan Wuji duduk di tengah dan ratusan tetua menemaninya di kedua sisinya. Para tetua ini berasal dari gerbang dalam, gerbang abadi dan gerbang suci milik
Sekte Abadi. Dengan barisan yang begitu kuat, orang dapat mengetahui Sekte Abadi sangat menghargai kompetisi 4 keterampilan ini. Di hati Ruyan Wuji dan bahkan semua tetua, lawan terbesar dan satu-satunya adalah Istana Jiwa Ilahi. Karena 3 kali berturut-turut, Istana Jiwa Ilahi memenangkan tempat pertama dalam kompetisi 4 keterampilan. Adapun mengenai Sekte Suci Huangfu Shenzong, Ruyan Wuji tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun Sekte Suci Huangfu selalu peringkat terakhir selama hampir lebih 10.000 tahun. Di atas kursi tengah Zhuge Yu, kepala Istana Jiwa Ilahi, duduk dengan gaya. Dan di sisi kanannya duduk kepala gerbang dalam Istana Jiwa Ilahi. Gadis suci Nanggong Yukin berdiri tegak dan ramping di belakang Zhuge Yu. Matanya yang dingin mengungkapkan makna arogan dari segalanya. Pada saat ini, Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi, masing-masing 200 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 keterampilan, berhenti berdiri. Ruyan Wuji melihat perahu roh yang terbang di langit dan mendengus dengan dingin. Dia menatap Tanyun di perahu roh dan matanya memancarkan niat membunuh yang tak terbendung. Perahu roh itu ditangguhkan di atas platform tinggi, dan Tai Xuanzong memberi perintah, dan 8 kepala keluar dari perahu roh, dan saat berikutnya muncul di kursi bawah dan duduk. Kemudian Huangfu Tingfeng, Luo Fan, Song Hong, dan Nanggong Rusui serta murid lainnya melompat dari perahu roh dan berdiri dalam antrean di platform tinggi. Dan Tai Xuanzong memasukkan perahu roh ke cincin alam semesta dan mendarat di kursi bawah. Dan Tai Xuanzong diam dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan dia tidak melirik Zhuge Yu dan Ruyan Wuji. Ruyan Wuji melirik punggung dan Tai Xuanzong, dan kemudian perlahan bangkit dari tempat duduknya, melihat sekeliling ke lebih dari 2 juta murid, dan suaranya terdengar di seluruh lapangan. Waktu itu seperti anak panah. 3 tahun telah berlalu, dan ini adalah hari kompetisi 4 keterampilan diadakan. Kepala ini mewakili Sekte Abadi dan menyambut teman-teman dari Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Suci Huangfu Shenzong. Kompetisi 4 keterampilan berlangsung 3 bulan. Kompetisi ini dibagi menjadi 3 pertandingan, dengan skor total akhir menentukan sekte kuno mana yang akan memenangkan kejuaraan. Sekte pemenang memiliki kota 3.000 murid dari ranah jiwa janin, dan mereka akan memasuki tanah abadi. Tempat kedua punya 2.000, tempat ketiga memiliki 1.000. Pada akhirnya 3 murid sekte kuno akan memasuki tanah abadi yang diimpikan oleh para kultivator benua hukuman surgawi dan menjalani uji coba selama setahun. Gimana teman-teman, episodenya semakin menarik bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kejutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.